Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Bayu Langit yang akan bawakan podcast horor ini. Untuk hari ini saya akan melanjutkan kisah bocah indigo ciptaan saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kisah lanjutan bocah indigo part 2. Suara lolongan serigala begitu panjang dan membuat bulu kuduk merinding tak karuan. Dari arah pepohonan besar tampak seperti bayangan yang mendekat, dan Bayu mengira itu adalah manusia. Ternyata setelah mendekat, makhluk itu tingginya kurang lebih 2 meter, dan dari arah lain muncul bayangan yang sama. Yang membuat Bayu bergidik ngeri, makhluk itu memiliki taring dan gunung kembar yang besar, tapi memanjang sampai menyentuh kaki. Bayu ingin berlari tapi terlambat, ternyata ada 8 makhluk yang mengepungnya dari segala arah. Tenang, manusia, kami hanya ingin menikmati darahmu yang masih muda ini. Sudah 1 tahun kami menunggu momen ini, ucap salah satunya. Hah, 1 tahun? Batin Bayu teringat berita tentang seorang cewek yang hilang di hutan ini. Ya benar, itu ulah kami, hahaha. Ucap makhluk itu tahu isi pikiran Bayu. Tawa mereka begitu memekakkan telinga sampai Bayu menutup telinga. Makhluk itu mulai berjalan maju, dan Bayu sungguh ketakutan karena tidak ada jalan untuk kabur. Bayu hanya bisa berdoa, meminta pertolongan Allah sambil memejamkan mata. Beberapa detik kemudian terasa angin yang begitu kencang menerpa tubuh Bayu sampai dia terjatuh, dan setelah itu sepi. Beberapa menit, makhluk itu tak kunjung menyerang Bayu yang sudah pasrah. Rasa penasaran pun muncul di benak Bayu untuk membuka mata, tapi rasa takut masih ada jika harus melihat makhluk itu. Sampai kapan kamu akan menutup mata seperti itu? Ucap sebuah suara perempuan yang sangat lembut tapi berwibawa. Saat Bayu membuka mata, siapa kamu? Tadi aku ada di hutan kok, aku bisa di sini. Di mana aku sekarang? Tanya Bayu ketakutan berada di tempat asing, padahal tadi dia di hutan. Kamu berada di istanaku, anak manusia, ucap perempuan itu. Istana apa ini? Cepat pulangkan aku. Teman-temanku pasti panik dan mencariku. Perintah Bayu semena-mena tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Beraninya lo menyuruh ratu seperti itu. Dasar manusia tidak punya sopan santun, ucap seorang gadis cantik dan menawan di samping perempuan itu. Tetapi dari sorot matanya terlihat dia sangat galak dan jutek. Tenang putriku, memangnya kamu dari mana dan siapa namamu? Jelaskan, nanti aku antar pulang. Kamu hampir saja celaka kemarin, untung saja putriku melihat, ucap sosok perempuan yang dipanggil ratu itu. Celaka? Ucap Bayu bingung. Iya, kemarin lo hampir dimakan sama genderuwo di hutan sana, ucap gadis galak itu. Aku nggak ngerti namaku Bayu. Aku dengar suara minta tolong pas aku camping, lalu aku ikuti arah suara itu, ternyata dari arah hutan. Niatku mau balik pas tahu suara itu dari hutan. Pas mau balik badan mata aku ditutup dari belakang. Stop. Sudah cukup, sudah kuduga itu akal busuk mereka, sifat licik mereka masih ada. Wulan antar Bayu kembali ke asalnya, biar ibu urus para genderuwo pembuat masalah itu. Siapkan prajurit. Perintah sang ratu. Baik ibunda, ayo ikut aku cepat. Ajak Wulan sambil berjalan cepat menggandeng tangan Bayu. Hei, tunggu, mau kemana kita? Tanya Bayu yang sedang ditarik Wulan. Bayu merasakan tangan gadis itu yang dingin. Bitui, Bayu sudah tahu nama gadis itu Wulan. Mau pulang gak lo? Kalau enggak ya udah di sini aja jadi budak ratu. Tawa Wulan membuat Bayu merinding. Jir, tawamu serem kayak stan, ucap Bayu belum sadar Wulan itu makhluk halus. Gue kan emang. Udahlah buruan. Tuh di depan ada gerbang, lu buka terus, jalan lurus, jangan belok kemana-mana, ucap Wulan tegas. Kalau belok, tanya Bayu kepo. Lu bakal dimakan para serigala yang kelaparan, ucap Wulan bercanda. Tapi mimik mukanya serius, jadi Bayu percaya. Bayu membuka gerbang itu dan keluar, dan di luar hutan gelap menyapa. Bayu hendak berbalik untuk kembali ke istana Mindi Anta. Tetapi sebelum Bayu menengok, sebuah suara muncul. Jangan menengok ke belakang atau kamu tidak bisa kembali ke dunia manusia. Bayu yang mendengar itu langsung berlari terbirit-birit, dan beberapa meter di depan ada sebuah cahaya. Semakin cepat Bayu berlari, berharap cepat sampai pada sebuah cahaya itu.
Setelah melewati cahaya itu, Bayu ingat tempat ini. Ya, ini adalah sungai di mana tadi sore ia mandi dan tempat hilangnya Erlin, kata Sinta. Dari pinggir sungai, Bayu berjalan menyusuri pinggiran sungai dan naik ke atas batu, dan Bayu terkejut saat melihat ke pepohonan. Ia melihat cewek tanpa pakaian alias telanjang. Siapa kamu?" tanya Bayu. Cewek itu menengok dan ternyata itu Erlin. Bayu mendekat, lalu Erlin memeluk Bayu dengan erat. Lalu Erlin berkata, "Bayu, tolong you dingin bro." Erlin terjatuh di depan Bayu, dan Bayu dengan sigap menangkapnya, dan tidak sengaja menyenggol boba Erlin. Bayu tampak bingung dan heran, mengapa Erlin bisa di sini dalam kondisi seperti ini. Bukannya semalam ada di tenda. Dilepaslah baju dan celana Bayu lalu dipakaikan ke Erlin, dan digendongnya Erlin ke arah selatan mengikuti jalan setapak kecil menuju tempat camping. Bayu melihat banyak kelebatan bayangan hitam dan putih, tapi Bayu tak menghiraukannya, karena tujuannya adalah tempat camping dan keselamatan Erlin. Di tempat camping ternyata sudah tidak ada tenda, tetapi banyak orang berpakaian seperti pemadam dan tim penyelamat di sini. Bayu melihat polisi dan dia mendekat sambil menggendong Erlin dengan sisa tenaga yang masih ada. Polisi yang melihat ada seorang anak, dia berlari mendekat dan terlihatlah Bayu. "Ketemu." Teriak polisi itu memberitahu teman-temannya. "Kamu dari mana saja dan dia kenapa?" tanya polisi itu. "Penjelasannya nanti saja Pak, yang penting bawa teman saya ini ke rumah sakit dulu," ucap Bayu. "Wah iya, badannya dingin banget. Kalau gitu ayo kita bawa ke mobil. Yang lain bantu angkat dan sebagian kabari tim SAR. Kalau yang dicari sudah ketemu, hentikan pencarian," perintah polisi itu. Dibawalah Bayu dan Erlin ke rumah sakit terdekat. Lalu Erlin dimasukkan ke UGD rumah sakit tersebut, dan Bayu hanya diperiksa sebentar oleh dokter. Ternyata Bayu baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Bayu disuruh istirahat di sebuah kamar, tapi Bayu tidak tenang memikirkan kondisi Erlin. Bayu keluar menemui polisi yang membawanya ke sini. "Bagaimana kondisi teman saya, Pak?" "Sedang ditangani dokter. Kamu masuk istirahat, jaga kesehatanmu juga, dan besok pagi ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Orang tuamu katanya besok pagi baru sampai sini," ucap polisi itu. "Baik Pak," jawab Bayu lalu kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Pagi hari Bayu terbangun, sudah ada ibu yang tidur di samping tempat tidurnya, dan bapaknya di sofa sedang tertidur. "Bu bangun Bu, udah pagi," ucap Bayu membangunkan ibunya. "Loh, udah siuman anakku sayang." Ibu Bayu langsung memeluk Bayu. "Bayu nggak pingsan Bu, Bayu tidur." "Maaf Ibu nggak tahu. Ibu dan Bapak sampai sini kamu merem, Ibu kira koma atau pingsan. Langsung Ibu cek fisik kamu, tapi normal aja," jelas Ibu. "Yang pingsan temen Bayu Bu, kalau Bayu sehat-sehat aja kok," ucap Bayu. "Tok tok tok, permisi Ibu dan Bapak," suara dokter sambil membuka pintu. "Iya dok, silakan masuk. Bagaimana keadaan anak saya dok?" ucap bapak yang terbangun dari mimpinya. "Seperti yang Bapak lihat, anak Bapak tidak apa-apa dan bisa pulang hari ini, tetapi belum bisa beraktivitas normal. Masih butuh istirahat ya, 2-3 hari di rumah," jelas dokter. Singkat cerita, karena Bayu tidak mengalami luka serius, maka dibawalah dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bayu bertanya kepada ibunya tentang sesuatu. Flashback. Sore harinya, Bayu ditemani orang tuanya datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan Pak Polisi. Lalu Bayu dimintai keterangan tentang hilangnya Bayu dan Erlin berdua. Erlin juga udah bangun dari pingsannya, tapi kondisinya masih lemah dan cat. Jadi untuk dimintai keterangan tidak memungkinkan. "Selamat sore Dek Bayu, silahkan duduk di sini, santai aja ya, gak usah tegang. Saya ingin Adek menceritakan kronologi yang membuat Adek dan teman Adek bisa hilang di malam itu. Silakan duduk dulu," ucap Pak Polisi yang berbeda dari kemarin. "Iya Pak, siap. Begini Pak ceritanya. Saat camping, tepat jam 12 kurang berapa gitu, saya keluar dari tenda untuk lihat bintang bareng teman-teman. Tapi pas saya keluar, teman-teman belum bangun, terus saya kebelet pipis. Jadi sambil nunggu teman-teman bangun, saya pergi buang air kecil dulu di bawah pohon mangga. Saat buang air kecil, saya mendengar suara," jelas Bayu.
"Suara seperti apa yang kamu dengar?" tanya Pak Polisi. Suaranya seperti wanita minta tolong dari arah selatan. Karena penasaran, saya coba ikuti arah suara itu dan ternyata berasal dari tepi hutan sebelah selatan. Tapi suara itu menghilang saat saya sampai situ. Setelah beberapa menit mencari tak kunjung menemukan asal suara itu, saya jadi takut dan berniat kembali ke tenda. Tapi saat saya memutar badan, hendak kembali, saya lihat hantu tinggi besar, hitam bertaring. Setelah itu mata saya tiba-tiba gelap, Pak, kayak ditutup tangan besar. Beberapa saat kemudian mata saya terbuka dan ternyata sudah berada di dalam hutan yang gelap, tapi masih sanggup untuk melihat karena sinar bulan yang sedang purnama waktu itu. Di hutan itu saya dikepung beberapa makhluk seram tadi. Pak, saya coba kabur, tapi kemanapun saya lari, makhluk itu selalu bisa mengejar saya, ucap Bayu. Setelah itu, apa yang terjadi? Jangan beritahu tentang istana dan ratu kalau ingin selamat, suara yang sangat Bayu ingat. Yaitu suara Wulan. Saat itu juga Bayu jadi merinding dan mengingat kalau Wulan itu bukan orang. Saya diserang Pak dan saya lari, tapi mereka masih mengejar Bayu. Bayu sudah tidak tahu arah yang Bayu tahu, cuma lari dan lari. Sampai di sebuah sungai, Bayu menengok, ternyata mereka sudah tidak ada. Ucap Bayu berbohong, tidak menceritakan tentang istana gaib di tengah hutan beserta ratunya. Karena tidak tahu kemana yang harus dituju, saya hanya mengikuti kemana arah sungai itu mengantar saya. Tiba-tiba saya ingat kalau sungai ini tempat saya mandi bersama teman-teman saya sore hari sebelum saya hilang, ucap Bayu. Terus kamu menemukan temanmu itu di mana? Dia juga hilang tepat tengah malam. Saya menemukan Erlin di tepi sungai, dia bersembunyi di balik pohon. Saya kira dia hantu. Tapi setelah saya amati seperti mengenalnya, jadi saya putuskan mendekatinya. Ternyata benar saya mengenalnya dan Erlin yang mengetahui keberadaan saya langsung mendekat dan minta tolong ke saya. Mengenai kondisi Erlin yang telanjang, tidak Bayu, ceritakan supaya Erlin tidak malu di kemudian hari. Tapi setelah itu dia pingsan dan saya gendong menuju tenda dengan tenaga yang masih tersisa sedikit. Sudah Pak, seperti itu penjelasan yang dapat saya berikan. Percaya atau tidak, memang itu yang terjadi pada saya. Untuk Erlin, bisa Bapak tanya sendiri ke dia kalau kondisinya udah membaik. Pungkas Bayu merasa Pak Polisi ini tidak akan percaya ceritanya yang diculik hantu. Tapi jawaban Pak Polisi tidak seperti yang di pikiran Bayu. Jadi kesimpulannya, kamu diculik makhluk halus 3 hari 4 malam di hutan ya? Tidak ada yang menculik kamu kan? Saya percaya kok hutan itu memang angker bahkan sejak dulu. Baik soal Erlin, kalau dia sudah sehat nanti akan saya tanya sendiri. 3 hari? Perasaan cuma 4 jam di dalam hutan, ucap Bayu kaget. Iya benar, kamu hilang selama itu. Kamu dinyatakan hilang Sabtu malam dan ditemukan Selasa malam. Sudah cukup informasinya, kamu boleh pulang. Terima kasih dan silakan Pak, anaknya boleh kembali, ucap Pak Polisi sambil berdiri. Di perjalanan pulang, Bayu bertanya kepada orang tuanya mengenai berapa lama dia hilang. Pak Bu, apa benar Bayu hilang selama 3 hari? Tanya Bayu tidak percaya. Menurut info dari Pak Polisi seperti itu. Tapi ibu baru dikasih kabar Senin pagi dan buru-buru pulang padahal acara di rumah nenek belum selesai. Dan sialnya kena macet parah jadi sampai rumah jam 12 siang kemarin, jelas ibu. Sekarang kita ke RS dulu ya, buat nengok Erlin. Kata ayahnya tadi pagi udah siuman walau masih lemah. Usul bapak sambil mengemudi. Iya Pak. Tapi mampir ke toko buah atau apa gitu buat oleh-oleh Erlin. Masa datang gak bawa apa-apa, pinta Bayu. Sampai di RS keadaan Erlin sudah mendingan. Tapi dia masih enggan untuk bicara, entah shock berat atau memang belum mampu bicara. Di RS tidak terlalu lama karena kondisi Erlin yang seperti itu. By the way, saat itu yang nungguin Erlin paman dan bibinya karena orang tuanya sedang dinas di luar kota. Saat Bayu datang, orang tua Erlin masih perjalanan, jadi mereka belum bertemu. Orang tua Erlin memang sangat sibuk, karena bapaknya Erlin seorang perwira polisi. Erlin di rumah biasanya bersama paman dan bibinya, dan 2 asisten rumah tangga dan 1 tukang kebun. Flashback off, sudah tenang ya nak?
Mereka memang ada, tetapi kalau kamu tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu Bayu. Ingat selalu Allah SWT, maka Bayu akan aman dalam lindungannya. Jangan lupa kewajiban menunaikan ibadah juga supaya mereka nggak menampakkan diri di depan Bayu. Tidak usah sedih, apalagi menangis karena Bayu cowok. Masa nggak malu udah besar tapi kok nangisan? Ucap ibu panjang lebar. Gimana nggak takut dan nangis kalau mereka ada di tiap jam tertentu? Ucap Bayu masih sedih. Wes tulera usah sedih nemen-nemen. Wes takdirmu koyo ngene bapak nisek amung iso nyegah sementara. Awakmu kudu kuat percaya karo bapakmu iknik demit kui ora nyokot. Wes azan dang sholat maghrib disek kono ben atimu tenang. Ucap bapak menggunakan bahasa Jawa. Nggih Pak Bayu sholat rian. Ayo buk temenin Bayu. Bayu nggak berani sendiri. Ucap Bayu sambil menarik tangan ibunya supaya cepat berdiri. Singkat cerita keesokan harinya, Bayu ngotot ingin sekolah karena Bayu kesepian di rumah. Ditambah hantu muncul di tiap sudut rumah. Bayu berharap dengan masuk sekolah hantu-hantu itu tidak muncul. Walau ibu Bayu ingin Bayu istirahat dulu di rumah, tapi jika Bayu sudah punya keinginan yang nggak bisa ditolak, daripada ujungnya Bayu sakit. Tiwul para reader, ada nggak yang seperti Bayu waktu kecil atau remaja, jika punya keinginan tidak terpenuhi akan sakit, biasanya demam. Sampai di sekolah Bayu disapa beberapa temannya, dan tiba di kelas langsung dikerubungi teman-temannya, dan dicerca banyak pertanyaan, tapi hanya dijawab ngasal aja. Setelah kerumunan buyar, giliran Bagas dan Sinta yang mendekat, kebetulan mereka juga baru sampai. Yuk gimana kabar lu, udah sehat kan? Tanya Bagas. Udah sehat walafiat kok, tenang aja, buktinya gue udah masuk, ucap Bayu meyakinkan. Alhamdulillah deh, tapi sorry banget yuk aku gak sempet nengok kamu, takutnya datang rumahmu malah kosong gak ada orang, jelas Sinta gak enak hati. Iya yuk, tapi kita berenam selalu nyari petunjuk di tempat camping tiap pulang sekolah, tapi nihil gak ada tanda-tanda dari kalian berdua, ucap Bagas menimpali. Iya gak apa-apa, santai aja. Tapi gue masih kepikiran Erlin, dia udah sembuh belum ya? Ucap Bayu. Nanti gue coba tengok keadaan Erlin yuk di RS, usul Sinta. Wah, boleh tuh, nanti tak ngajak Rahma, Satrio dan Joni biar mereka ngajak teman-teman yang lain. BTW, Sekar udah tahu kabar ini belum ya? Ucap Bagas. Kemarin sih pas istirahat di hotel sempet visi dan tak kasih tahu. Iya, katanya hari ini dia OTW balik karena lombanya udah selesai. Ucap Sinta antusias teringat sahabatnya sedang perjalanan pulang. Dapat juara nggak sih Sekar? Tanya Bagas. Lupa nggak tanya. You ceritain dong kenapa dan apa yang buat lu hilang kayak digondol setan malam. Ucap Sinta penasaran. Selamat pagi anak-anak. Bayu sudah masuk jadi tinggal Sekar yang masih absen. Ya udah buka buku paket halaman 11 ya anak-anak. Ucap Bu Guru di depan kelas dan anak-anak langsung duduk di tempatnya masing-masing. Saat Bayu melihat Bu Guru, sebut saja namanya Bu Sudarti. Bayu merasa ada yang aneh, yaitu bayangannya kok ada dua. Setelah Bayu merasa bodoh amat, tiba-tiba ada suara cekikikan dari arah almari di sudut ruangan. Ternyata ada sosok perempuan berambut panjang memakai dress putih, sedang mengelus-elus rambutnya sambil tertawa. Bayu ingin lari, tapi Bayu masih mengingat perkataan ibunya, kalau mereka hanya nampak tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Jadi Bayu berusaha tetap tenang. Suara jam istirahat pertama telah terdengar di pengeras suara, sontak para siswa segera keluar kelas setelah Bu Sudarti membereskan bukunya. Bayu dari tadi masih takut dengan adanya bayangan kedua dari Bu Sudarti, dan si perempuan berdress putih itu yang tatapannya tajam ke arah Bu Sudarti membuat Bayu diam saja tidak ingin kemana-mana. Batin Bayu di kelas aja serem, apalagi kalau keluar. Yuk ke kantin yuk, ajak Bagas. Nitip aja lah kalau lu ke kantin gas, ucap Bayu. Ya udah nitip apa yuk? Tanya Bagas. Gorengan aja Limka, minum gue bawa dari rumah, ucap Bayu. Oke deh, tapi lu beneran gak mau ikut? Di kelas serem lo hah, ucap Bagas sambil lari menyusul teman dua yang lain. Sialan tuh bocah jadi tambah takut deh gue. Batin Bayu mulai menimang-nimang keluar kelas atau tetap di dalam saja. Mas sendirian aja nggak takut, ucap sebuah suara misterius mengagetkan Bayu.
Anjen, siapa lu ha? Ucap Bayu sambil melompat keluar dari bangkunya. Ditanyain malah ketawa dasar setan. Ucap Bayu sambil berjalan keluar kelas. Mas tenang aja, aku gak jahat kok. Cuma mau kenal masnya aja. Celetuk setan itu sambil menampakkan bentuknya menjadi wanita cantik ya umur sekitar 20 tahun. Lu pasti hantu yang di atas almari kan? Ucap Bayu sambil memperhatikan almari tempat wanita berdress tadi berada. Susu. Ya mas, namaku Nadia dulu, aku murid di sekolahan ini, tapi aku dibunuh di kelas ini. Sebelum aku dibunuh, aku diperkosa oleh guru olahraga dan yang lainnya. Jasadku ditemukan tergantung di atas pintu tepat di sebelah mas berada. Seolah-olah aku mati gantung diri padahal ada yang bunuh aku mas. Sebenarnya aku dibunuh dengan cara dicekik oleh mereka setelah puas memperkosaku berkali-kali. Tolongin aku mas, sudah 5 tahun aku menderita. Aku mau hidupku tenang. Tolong bongkar kejahatan mereka. Aku sudah tidak punya dendam. Aku sudah ikhlas menerima takdirku ini. Tapi temukan sesuatu yang diam. Makhluk itu kembali berubah menjadi hantu seram dengan wajah pucat, rambut panjang, dan memiliki cakar panjang yang tajam 2. Wah, ucap Bayu takut dan berlari keluar kelas. Info Bayu ini masih kelas 11, kelas 2 jurusan pemasaran, dan sebentar lagi akan naik kelas. Bayu berlari sampai ke taman sekolah yang lokasinya jauh dari kelas Bayu. Di taman Bayu duduk dan mengatur nafasnya yang mos-2an dan takut hantu itu mengejarnya. Setelah dirasa aman, Bayu ingin ke kantin aja nyusul si Bagas, tapi dari arah kantin, Bayu lihat Bagas dan memanggilnya saja. Katanya mau di kelas kok ngadem di sini lo. Nih gorengan lu. Ucap Bagas menyerahkan plastik berisi gorengan ke Bayu. Ia gas sumpek sendiri di kelas. Bohong Bayu supaya Bagas tidak takut. Oh iya, gue masih penasaran nih kenapa lu bisa hilang kemari itu. Di bawah stan lu ya? Haha, ucap Bagas. Sebenarnya gue nyasar gas. Pas nemu jalan gue ketemu juga sama Erlin. Gue bawa aja ke tempat camping. Tapi beneran gas gue hilang sampai 3 hari. Perasaan gue nyasar cuma 4 jam loh, ucap Bayu. Iya yu, sampai 3 hari, dan lu tahu nggak kalau berita lu sampai disiarin CTV? Tanya Bagas. Wah terkenal dong gua ha. Oke, itu tadi part 2. Sampai sini dulu ceritanya. Saya Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.